Oke, baik. Jadi sekarang terkait dengan masalah-masalah perumahan yang banyak bermasalah, terutama perumahan-perumahan yang berkelas komersil, ya. Memang sering terjadi bahwa kriteria daripada perumahan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh warga yang bertempat tinggal di perumahan tersebut. Di antaranya sering terjadi tidak terpenuhinya fasilitas-fasilitas seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, yakni misalnya fasilitas-fasilitas umum atau juga fasilitas sosial. Akan tetapi undang-undang jelas mengaturnya, ya. Ketika suatu perumahan itu sudah mau akan dibuat, maka terlebih dahulu ada yang namanya site plan yang dibuat, dan site plan tersebut disahkan oleh pemerintah setempat. Dan pada dasarnya ketika awal membuat suatu rencana perumahan sudah ditandatangani, dan itu menjadi satu kesatuan dengan izin daripada pembangunan perumahan tersebut, termasuk biasanya sudah bersamaan dengan izin mendirikan bangunan induk secara keseluruhan, dan itu menjadi masuk dalam pengawasan pemerintah setempat. Karena dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, di sana dikatakan pembangunan prasarana dan sarana dan utilitas umum wajib dilakukan dengan rencana, rancangan, dan perizinan. Cuman yang paling krusial adalah terkadang tidak kita temukan mana lokasi yang jelas seperti fasilitas sosial, fasilitas umum, atau utilitas lainnya seperti tempat bermain anak-anak, dan layaknya perumahan komersil lah saya katakan, bahwa harus memenuhi standar, yakni adanya hunian yang nyaman sesuai dengan tujuan pembangunan perumahan itu sendiri. Akan tetapi ketika muncul suatu masalah, misalnya ada penawaran awal kepada warga bahwa dikatakan inilah kolam renang, inilah misalnya tempat bermain anak-anak, dan sudah dimasukkan ke dalam site plan, dan itu telah dibagi-bagikan kepada warga, sehingga warga tertarik untuk membeli, kan begitu. Akan tetapi setelah selesai pembangunan perumahan tersebut, ternyata fasilitas-fasilitas perumahan tersebut tidak ada, ya. Dan bahkan, nah ini yang sering terjadi, dialih fungsikan apa yang menjadi fasilitas sosial, utilitas-utilitas yang akan dipakai bersama, dialihkan. Sudah dinyatakan itu menjadi tempat ibadah, dan itu masuk dalam site plan yang sudah ditandatangani oleh Pemda setempat, kemudian dialihkan. Maka untuk menjawab perkara tersebut dapat dilihat di dalam pasal 144 junto pasal 151, ya. Dikatakan undang-undang perumahan, ya, tentunya dikatakan bahwa badan hukum, ya, yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, ini ingat, dilarang mengalih fungsikan sarana dan prasarana utilitas umum di luar fungsinya. Dilarang, dan itu ada akibat hukumnya. Dan itu kalau sudah dibuat sesuai dengan site plan, maka masyarakat yang berada di situ, warga yang bertempat tinggal di sana, ya, dapat mengajukan, ya, dapat mengajukan surat kepada Pemda setempat agar tidak dilakukan pengalih fungsian, karena memang itu menjadi pengawasan daripada Pemda setempat, ya. Ada langkah yang dilakukan. Salah satunya adalah hal yang dimaksud tadi sesuai dengan pasal 15 huruf F dan K Undang-Undang Perumahan nomor 1 tahun 2011. Di sana dikatakan bahwa Pemda melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana dan utilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman. Dan kalau misalnya tidak juga, ya, sudah lakukan pendekatan, dilakukan upaya kepada pemerintah setempat, terus langkah apa yang akan dilakukan? Baik, langkah yang akan dilakukan selanjutnya ketika tidak ada titik temu terhadap fasilitas-fasilitas daripada suatu perumahan, maka dapat melakukan upaya hukum, ya, dalam bentuk gugatan ke pengadilan setempat, ya, di mana lokasi tanah tersebut berada, dan juga dapat melakukan upaya di luar pengadilan, ya, yakni jalur arbitrase, ya. Dan itu undang-undang mengamanatkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, hal yang perlu adalah suatu perumahan itu sesuai dengan undang-undang, ada aturannya yang jelas. Harus adanya hunian yang nyaman, sesuai dengan site plan, ya, dan status tanah yang jelas. Dan apalagi telah terbangun perumahan tersebut, itu sudah pasti ada namanya site plan, dan ini nggak boleh dirubah-rubah. Merubah-rubah alih fungsi daripada, ya, fasilitas-fasilitas sosial atau utilitas-utilitas perumahan tersebut yang akan digunakan untuk bersama atau untuk umum, itu ada tindak pidananya. Oleh karena itu tidak sembarangan perumahan developer mencoba-coba untuk merubah-rubah tersebut. Itu ada tindak pidananya. Oleh karena itu, menemukan hal tersebut dapat mengadukan kepada orang-orang yang, ya, mempunyai kemampuan menganalisis yang sudah terbiasa, ya, menangani kasus-kasus korporasi, dalam hal ini perumahan, ya, dapat membawa perkara-perkara tersebut supaya jelas untuk dibedah, ya, dan itu menjadi tanggung jawab daripada perumahan itu sendiri. Dan itu harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, ada akibat hukumnya, baik pidana juga, pidana denda, ya, dan bahkan miliaran rupiah dapat dituntut secara hukum. Apalagi itu perumahan komersil yang jelas-jelas dananya cukup untuk itu. Dan bahkan perumahan-perumahan yang subsidi saja, perintah di undang-undang itu harus ada. Meskipun misalnya porsinya lebih diturunkan, ya, utilitas-utilitas umum tersebut, akan tetapi secara prinsip sesuai dengan undang-undang itu harus dilakukan oleh developernya, karena awal daripada pembangunan tersebut sudah tertera semua, udah lengkap itu semua. Oleh karena itu perumahan, ya, harusnya dibangun dengan kenyamanan, ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang. Oke.